Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-12, kami masyarakat Kepulauan Anambas, baik yang berada di luar Anambas maupun di dalam Anambas, terutama kami yang tergabung dalam pengurus BP2 KKA, dahulunya adalah Badan Pembentukan Perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setelah menjadi Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi Badan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas, tetap eksis sampai sekarang, satu-satunya badan atau lembaga yang berjuang bersama masyarakat. Kami menggalang masyarakat berjuang bersama-sama untuk pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Natuna. Pada awalnya Anambas hanya terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmata, Kecamatan Jemaja. Kemudian setelah menjadi Kabupaten Kepulauan Anambas, dimekarkan menjadi dengan tambahan Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan yang baru-baru ini tambah lagi Kecamatan Kute Siantan. Kilas balik, kalau perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebetulnya berawal dari kegelisahan dari sebagian tokoh-tokoh masyarakat Anambas yang berada di luar Anambas dan yang berada di dalam Anambas. Kegelisahan itu bermula dari rasa ketidakadilan, terutama dalam pembangunan. Kami yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang waktu itu belum menjadi kabupaten, masih merupakan Kepulauan Anambas, bagian dari Kabupaten Natuna, mendapatkan KUI APBD dari Natuna sangat sedikit, tidak sesuai dengan hasil yang diberikan oleh Anambas sebagai salah satu daerah penghasil migas. Dan memang migas itu berada sebagian besar ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sekarang. Bermula dari kegelisahan, kawan-kawan kumpul-kumpul informal. Kemudian kami mengadakan pertemuan yang sifatnya diskusi-diskusi lah dengan kawan-kawan yang ada di Natuna, di Tarempa, di Jemaja, di Batam, Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung. Nah, bermula dari situ, mulai menggelinding, mulai membesar, mulai kita teman-teman, kita harus serius ini kelihatannya. Karena makin hari kelihatannya waktu itu Natuna sebagai kabupaten sangat kurang perhatian terhadap Anambas. Sedangkan kami sebagai masyarakat Anambas pada waktu itu merasa sangat cukup dari segi sumber daya manusia, dari segi sumber daya alam, sangat memungkinkan untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru. Nah, berdasarkan semangat dari kawan-kawan ini, kemudian kami mulai melakukan pertemuan-pertemuan informal, dan yang pertama kali formal pertemuan itu di Batam, justru digagas oleh Bupati Natuna sebelumnya, yaitu Bapak Haji Amir Rizal bersama Abangda kami
Insinyur Idris Zaini, kemudian abangda kami almarhum Haji Mutar Silin, abangda kami Haji Muhammad Nasir, kemudian rekan saya Haji Syahril Effendi, kemudian yang sekarang menjadi Ketua Umum BP2KK, Profesor Dr. Haji Muhammad Zain. Kami berkumpul di Batam. Ditambah dengan kawan-kawan yang lain, banyak juga yang hadir, saya juga lupa tapi ada daftarnya, termasuk rekan saya, sahabat saya, Wan Muhammad Zain dari Batam, Wan Saros dari Batam, yang sekarang Sekjen BP2KKA. Kemudian dari situ muncullah keinginan untuk membentuk kabupaten baru, terlepas dari Kabupaten Induk Natuna. Waktu itu kami langsung sepakat namanya Kabupaten Kepulauan Anambas. Kenapa diberi nama kepulauan? Karena memang daerah kita 98% itu terdiri dari kepulauan, hanya 2% yang ada di daratan. Nah, kemudian secara spontanitas waktu itu kita beramai-ramai menunjuk abangda Haji Idris Zaini sebagai ketua tim pembentukan, belum namanya BP2KK waktu itu, ketua tim pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun karena waktu itu posisi beliau sebagai anggota DPD RI mewakili Kepulauan Riau dan kebetulan putra Anambas, beliau dengan halus mengatakan bahwa kita harus cari orang yang betul-betul full, yang bisa berjuang untuk Anambas. Makanya waktu itu timbul nama almarhum Bang Haji Mutar Silin. Tapi Bang Haji Mutar Silin kelihatannya agak keberatan. Kemudian muncullah nama Profesor Dr. Muhammad Zain. Dan beliau waktu itu tidak keberatan. Akhirnya kita sepakati bersama. Jadilah Profesor Dr. Muhammad Zain sebagai Ketua BP2KKA, Badan Pembentukan Perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas, sampai dengan sekarang. Nah, dari situlah perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas mulai diintensifkan. Kita berjuang betul-betul dari masyarakat. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah. Karena waktu itu memang pemerintah daerah agak agak takut-takut lah gitu. Sepertinya agak ada penolakan-penolakan dari pihak-pihak rekan-rekan yang ada di legislatif, terutama di Natuna. Nah, dengan semangat itu kami terus menggalang masyarakat membentuk BP2KKA di seluruh daerah yang betul-betul bisa memberikan dukungan. Maka terbentuklah BP2KA pada waktu itu dengan ketua umumnya Profesor Dr. Muhammad Zain, sekjennya Wan Saros SE, bendahara umum Haji Syahril Effendi, kemudian beberapa orang wakil ketua yang kebetulan sudah almarhum, antara lain Bang Haji Mutar Silin, Bang Haji Muhammad Nasir dari Batam, Bang Haji Rusli Silin, Bang Nizam Effendi, almarhum semua ini sudah kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka para pejuang-pejuang Anambas ini. Kemudian wakil ketua lagi
Bapak Wan Suhendra, Wan Zuhendra yang sekarang menjadi Wakil Bupati Anambas. Beliau sebagai Wakil Ketua. Kemudian saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Humas yang paling banyak bersinggungan dengan media dan memberikan komentar-komentar di media. Saya yang paling sering melakukan komunikasi dengan media, termasuk Sekjen Wan Saros. Kemudian di daerah-daerah dibentuk BP2KKA seperti BP2KKA Tarempa, Siantan, diketuai oleh Tarmizi Aje yang saat ini sedang sakit. Kita mohon semoga beliau diberikan kesembuhan. Kemudian dibentuklah di Tanjung Pinang. Ketuanya BP2KKA Tanjung Pinang, sahabat saya Muhammad Basir, Esos. Kemudian di Batam diketuai oleh Wan Muhammad Zain, SE, yang kebetulan juga adalah Pak Cik dari Pak Wan Suhendra yang sekarang Wakil Bupati Anambas. Kemudian di Pekanbaru dibentuk BP2KKA juga yang diketuai oleh sahabat saya Tamar Johan Esos MSI. Sekarang masih ada. Kemudian di Jakarta dibentuk juga BP2KKA yang diketuai oleh sahabat saya Sahzinan SE. Kemudian di Bandung dibentuk juga BP2KKA yang diketuai oleh sahabat saya Adib Zen SE. Nah, dari semua organisasi BP2KKA ini dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tarempa, Tanjung Pinang, Batam, kita bersama-sama menggalang keinginan masyarakat yang sudah tidak terbendung lagi. Anambas harus jadi kabupaten. Perjuangan itu kalau seingat saya tidak sampai 2 tahun. Kemudian saya waktu itu membuat statement di Anambas, di Natuna. Kalau saya tidak salah di media waktu itu masih si Jori Kepri namanya, yang sekarang menjadi Haluan Kepri. Nah, di situ kalau nggak salah pimpinan yang di Natuna itu perwakilannya namanya, seingat saya namanya Lubis di belakangnya itu, sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Kepri. Mulailah digaungkan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan saya mengatakan di situ sebelum ayam berkokok tahun 2008 Anambas sudah jadi kabupaten. Heboh itu waktu saya bicara begitu. Saya dipanggil sama Bupati Natuna, dipanggil Ketua DPRD waktu itu Pak Daeng Rusnadi. Ini Anda benar ngomong begini? Benar, saya bilang. Saya benar ngomong begini. Saya siap bertanggungjawabkan. Saya bilang bahwa kami akan menjadi Kabupaten Anambas, akan berdiri sendiri terlepas dari Natuna. Mulailah terjadi itu. Luar biasa ini konflik-konfliknya di masyarakat. Ada yang pro kontra, termasuk dari Anambas sendiri. Di Anambas sendiri banyak juga yang kontra. Banyak yang sekarang menikmati hasil perjuangan Anambas, dulu mereka kontra sama Anambas. Tidak bisa dipungkiri dalam perjuangan selalu ada yang demikian. Dan itu tidak usah kita pikirkan, karena semua perjuangan dari mulai perjuangan negara ini, NKRI ini juga seperti itu. Yang menikmati perjuangan ini selalu orang-orang yang justru mereka tidak pernah berjuang. Dan kita sebagai pejuang Anambas, bagi kita itu tidak ada masalah. Kemudian setelah melalui perjalanan yang panjang luar biasa, kalau kita ceritakan luar biasa perjuangannya, tumpus lumus kalau istilah bahasa kita orang Melayu. Bahkan sampai pribadi-pribadi kita banyak yang berkorban untuk perjuangan, terutama masyarakat itu luar biasa. Petani, nelayan, pedagang, semua terlibat memberikan bantuan. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi kalau kita mau jujur, perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada tokoh sentral seperti yang terjadi di perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Ada tokoh sentralnya
Datuk Huzrin Hud. Kalau di Anambas tidak ada tokoh sentralnya. Yang ada BP2KKA itu menggalang keinginan masyarakat yang sudah tidak terbendung. Jadi kita hanya menggalang. Sebenarnya itu adalah keinginan semua masyarakat. Itu harus dipahami semuanya. Tidak ada tokoh yang menonjol di situ. Semuanya sama. Kita berjuang bersama-sama. Makanya motonya BP2KKA waktu itu, kami menggalang, rakyat berjuang. Rakyat berjuang, kami menggalang. Di situ. Sehingga bergulir terus, kemudian terjadilah pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008. Anambas resmi menjadi daerah otonomi baru. 12 tahun yang lalu dimulailah perjuangan untuk memajukan Anambas dengan ditunjuk pertama kali pelaksana tugas Bupati, sahabat saya, Dr. Andes Tengku Muhtarudin, yang waktu itu sebagai asisten 2 di Provinsi Kepulauan Riau, bidang pemerintahan. Nah, dari situlah mulai diletakkan dasar-dasar. Kalau tidak salah, salah satu tugas paling penting dari PLT itu adalah menyiapkan pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Kepulauan Anambas pertama. Nah, disitulah Pak Tengku Muhtarudin ikut dalam pilkada tersebut dan terpilih untuk pertama kali bersama wakilnya Abdul Haris yang sekarang terpilih kembali sebagai Bupati Kepulauan Anambas bersama Bapak Wan Zuhendra sebagai wakilnya. Kalau kita kilas balik sedikit, perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas ini, mau tidak mau kita harus mensyukuri apa yang sudah ada. Perkembangannya sangat luar biasa. Persoalan di sana sini masih ada kekurangan, ayo kita perbaiki bersama. Tidak ada yang sempurna. Sama juga negara kita ini juga sama. Sudah berapa tahun kita merdeka, masih banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita perbaiki. Jadi kami sebagai pejuang Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mengharapkan banyak. Kami mengharapkan putra-putri, anak-anak daerah, pedagang, petani, nelayan bisa hidupnya lebih baik. Menikmati hasil perjuangan bersama-sama terhadap Anambas ini. Itu tujuannya. Supaya Anambas lebih baik. Dan ternyata alhamdulillah memang lebih baik. Tapi banyak orang yang protes kiri kanan, itu biasa dan itu bagus. Itu sebagai masukan. Cambuk untuk pemimpin yang akan datang. Siapapun yang memimpin. Harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau mereka berniat, memang berniat untuk memajukan Anambas, wajib kita dukung. Ayo kita laksanakan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita pilih pemimpin Anambas. Kita pilih putra-putri terbaik Anambas untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Itu yang paling utama. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Carilah pemimpin yang terbaik menurut hati nurani masing-masing. Jadi harapan saya di suasana 12 tahun Kabupaten Kepulauan Anambas ini, yang sudah baik patut kita apresiasi. Yang belum baik kita perbaiki bersama-sama. Kenapa? Karena kita hidup di Anambas. Anambas itu kota kecil, tapi daerahnya berpulau-pulau. Masih banyak daerah-daerah yang pulau-pulau itu belum terjangkau pembangunan. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD. Harus rajin turun ke bawah. Rajin juga menjolok ke atas. Bahwa memberikan pengertian kepada pemerintah pusat. Ini loh, ada daerah yang bagus,
yang kaya, luar biasa alamnya, luar biasa lautnya, di perbatasan NKRI, yang kata Presiden sebelum Jokowi, Presiden SBY, bahwa daerah perbatasan itu adalah halaman muka negara NKRI. Nah, hari ini kita berharap kepada pemerintah pusat, ayo datanglah ke Anambas untuk membangun daerah kami menjadi lebih baik. Daerah kami cukup sumber daya manusianya, cukup sumber daya alamnya. Ayo kita sama-sama di hari ulang tahun yang ke-12 ini, harapan kami juga kepada pemerintah daerah, tolong diperhatikan juga itu pejuang-pejuang Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama Ketua Umum kami Profesor Dr. Muhammad Zain yang saat ini sedang sakit keras, Sekjen BP2 KKA yang juga sedang sakit, kemudian Ketua BP2 KKA Tarempa Tarmizi Aziz juga sedang sakit berat, stroke. Tolong diperhatikan mereka-mereka yang sudah tumpus lumus berjuang untuk Kabupaten Anambas, tolong diperhatikan juga, dibantu ekonominya, dibantu untuk biaya kesehatannya, karena itu sudah merupakan kewajiban dari selaku penerus mereka yang memerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini. Dan anggota-anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas supaya lebih sering banyaklah bicara di media atau melakukan kontrol terhadap pembangunan yang sedang berjalan supaya lebih baik lagi. Kita berharap ke depan di ulang tahun Anambas yang ke-12 ini, hari jadi Anambas yang ke-12 ini, karena situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul karena adanya COVID-19, kita berharap mudah-mudahan cepat mereda. Dari jauh saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Anambas, baik yang ada di Anambas maupun yang berada di luar Anambas, selamat hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-12. Mari kita song-song bersama-sama agar Kabupaten Kepulauan Anambas bisa menjadi lebih baik dan sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di luar Anambas. Saya yakin itu bisa karena sumber daya kita cukup dan sumber SDM kita juga cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.